pertama, kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Nah, bilangan bulat mencakup bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Yang pertama, operasi dasar penjumlahan. Dibagi menjadi 2. Nah, jika sama tanda, maka kita jumlahkan seperti biasa, lalu kita ikuti tandanya. Contohnya seperti minus 3 ditambah minus 2, maka hasilnya adalah minus 5. Nah, jika beda tanda, maka kita kurangkan seperti biasa, lalu kita ikuti tanda yang bilangannya lebih besar. Contohnya seperti minus 7 ditambah 4, maka hasilnya adalah minus 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi dasar pengurangan. Itu kita ubah menjadi penjumlahan lawan bilangan. Contohnya seperti 5 dikurang minus 2 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya adalah operasi dasar perkalian dan pembagian. Nah, jika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif. Jika positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Dan jika negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya negatif. Namun, jika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Contohnya seperti minus 3 dikalikan 2, maka hasilnya adalah minus 6. Selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang meliputi pecahan dengan bentuk A per B. Dengan A dan B harus bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Dan berikut saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung pada bilangan rasional. Yang pertama ada penjumlahan. Dalam bilangan rasional ataupun pecahan, kita harus menyamakan penyebut dalam kedua bilangan rasional. Tetapi jika memang kedua penyebutnya sudah sama, tidak perlu lagi kita samakan. Cara kita dalam menyamakan kedua penyebut adalah dengan mengalihkan penyebut sebelah kanan dengan penyebut sebelah kiri dengan penyebut sebelah kanan. Begitu juga dengan pembilangnya, pembilang sebelah kiri dikalikan dengan penyebut sebelah kanan, dan pembilang sebelah kiri dikalikan dengan penyebut sebelah kanan. Selanjutnya dalam operasi pengurangan. Operasi pengurangan pada bilangan rasional. Pada operasi pengurangan bilangan rasional tetap sama dengan operasi penjumlahan pada bilangan rasional. Kita perlu menyamakan penyebut dari kedua bilangan rasional. Tapi jika memang kedua penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu lagi menyamakannya. Kita dapat menyamakannya dengan cara mengalihkan penyebut sebelah kanan dengan penyebut sebelah kiri dengan penyebut sebelah kanan. Begitu juga dengan pembilangnya, pembilang sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut sebelah kiri, pembilang sebelah kiri kita kalikan dengan penyebut sebelah kanan. Contoh soalnya adalah 1/3 dikurang dengan 1/2. Jadi kita perlu menyamakan kedua penyebutnya karena memang penyebutnya tidak sama. Kita menyamakannya dengan cara yang saya bilang tadi, mengalihkan penyebut sebelah kanan dengan penyebut sebelah kiri dengan penyebut sebelah kanan. Jadi kita dapat hasilnya 2/6 dikurang dengan 3/6. Jadi dapat hasilnya adalah negatif 1/6. Selanjutnya ke perkalian. Pada perkalian kita hanya perlu mengalihkan pembilangan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh soal 2/3 dikali 1/4 hasilnya sama dengan 2/12. Selanjutnya pada pembagian. Pada pembagian kita perlu mengubah sifat bagi menjadi kali, dan kita perlu mengubah bilangan rasional pada sebelah kanan dengan cara membalikkan penyebut menjadi pembilang menjadi penyebut. Contoh soal adalah 2/3 dibagi 5/4. Jadi kita dapat 2/3 dikali 4/5. Hasilnya adalah 8/15. Nah, selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah salah satu jenis bilangan yang dimana memiliki angka di belakang koma. Bilangan desimal ini memiliki aturan tertentu dalam operasi hitung. Contohnya seperti dalam penjumlahan dan pengurangan, kita harus menyejarkan terlebih dahulu posisi komanya, lalu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Contohnya seperti 1,25 ditambah 3,4. Pertama-tama kita sejajarkan terlebih dahulu posisi komanya, lalu kita tambahkan, dan mendapatkan hasil 4,65. Begitu juga dengan pengurangan. Selanjutnya ada perkalian dan juga pembagian. Dimulai dari perkalian terlebih dahulu. Dalam perkalian, kita bisa tidak menganggap terlebih dahulu komanya, lalu kita kalikan saja seperti biasa. Di akhir, lalu kita letakkan komanya sesuai dengan posisi koma dari kedua bilangan tersebut. Contoh pada bilangan pertama, posisi komanya 1 angka di belakang koma. Lalu bilangan kedua, posisi angkanya 1 angka di belakang koma juga. Artinya hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Contohnya seperti 1,2 dikali 0,3. Kita hilangkan dulu pertama-tama komanya, dan hasilnya adalah 12 kali 3. 12 kali 3 adalah 36. Lalu kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Totalnya ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,36.
Nah, selanjutnya adalah aturan dari pembagian dalam bilangan desimal. Aturannya hampir mirip dengan perkalian tadi. Namun perbedaannya adalah jika di pembagian ini angka di belakang komanya kita kurangkan. Contohnya seperti 2,5 dibagi 0,5. Kita hilangkan terlebih dahulu komanya. Jadi 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita hitung berapa angka di belakang koma. Dari kedua bilangan tersebut ada satu angka di belakang koma dan juga bilangan kedua satu angka di belakang koma. Jadi kita kurangkan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi tidak ada angka di belakang koma. Oleh karena itu 2,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Yang pertama adalah perpangkatan. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Contohnya seperti 2 dipangkat 3, itu artinya 2-nya kita kali sebanyak 3 kali. Contohnya seperti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk ciri-ciri perpangkatan adalah semua perpangkatan yang positif itu adalah hasil dari perkalian berulang. Nah, tetapi jika semua bilangan dipangkat 0, itu jawabannya pasti 1. Seperti 8 dipangkat 0, 1. Mau 1000 pangkat 0 pun jawabannya tetap 1. Kecuali 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, akar adalah kebalikan dari perpangkatan. Nah, contohnya seperti akar 9 adalah 3. Kenapa? Karena 3 dipangkat 2 adalah 9. Selanjutnya, bilangan kuadrat sempurna adalah seperti 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah penulisan suatu bilangan yang sangat besar ataupun yang sangat kecil menjadi bentuk A dikali 10 pangkat N. Dengan ketentuan, A wajib lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 10. Dan N wajib berbentuk bilangan bulat. Contoh soal 1. Ubahlah bilangan berikut ini menjadi bentuk notasi ilmiah. Yang pertama, 45.000. Jawabannya adalah 4,5 dikali 10 pangkat 4. 4,5 sebagai A sudah sesuai dengan ketentuan lebih kecil daripada 10, sementara 10 pangkat 4 didapatkan dari banyaknya bilangan di belakang koma, yaitu 5, 0, 0, 0, sehingga menjadi 10 pangkat 4. Nah, soal yang kedua, 0,003. Jawabannya adalah 3 per 1000. 3 sebagai A sudah sesuai dengan ketentuan, sementara 1000 diraih dari banyaknya angka di belakang koma, yaitu 0, 0, dan 3, sehingga membentuk 3 bagi 1000. Namun, teman-teman, konsep dari notasi ilmiah adalah berupa perkalian, sehingga kita harus mengubah dari bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Dari 3 per 1000 menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, teman-teman, bilangan pada notasi ilmiah juga bisa dibandingkan loh teman-teman. Caranya, yang pertama, dengan melihat nilai dari pangkatnya. Kedua, apabila nilai dari masing-masing pangkat sama, maka kita bisa melihat nilai dari bilangan yang di depannya. Nah, selanjutnya, ilmu notasi ilmiah juga sering digunakan dalam ilmu lain seperti sains dan teknologi. Contohnya, jarak bintang adalah 4 miliar kilometer, maka bisa ditulis menjadi 4 dikali 10 pangkat 10. Nah, teman-teman, selain itu, notasi ilmiah juga bisa dioperasikan loh. Yang pertama, dalam penjumlahan. Untuk menjumlahkan suatu bilangan dari notasi ilmiah, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk biasa terlebih dahulu. Lalu yang kedua, dalam perkalian. Nah, dalam perkalian, notasi ilmiah, kita hanya perlu mengalikan bilangan yang di depan, lalu menjumlahkan pangkat dari bilangan yang basisnya sama. Contohnya, buka kurung, 2 dikali 10 pangkat 3, tutup kurung, dikali buka kurung 2 dikali 10 pangkat 4. Nah, 2 dikali 2 jawabannya adalah 4, dan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 hasilnya adalah 10 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 7. Operasi bilangan berpangkat dan akar. Aturan dari perkalian dan pembagian yaitu memiliki basis yang sama.
dan memiliki eksponen. Contohnya A pangkat M. A adalah basis dan M adalah eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya yaitu peraturan akar. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Yang kedua, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan memiliki basis yang sama yaitu 2 dan eksponennya 2 dan 3. Maka 2 pangkat 2 ditambah 3. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya yaitu akar 16 dikali 25 sama dengan akar 400 sama dengan 20. Operasi hitung campuran pada bilangan real. Bilangan real itu adalah segala sesuatu yang mencantum bilangan bulat, pecahan, desimal, dan irasional. Nah, contoh dari operasi hitung campuran pada bilangan real. Contoh pertama, 1/2 ditambah 0,25 sama dengan berapa ya? Untuk menentukan jawabannya, perlu melakukan beberapa hal. Langkah pertama, menyamakan operasi hitung. Misalnya, semua ke desimal atau semua ke pecahan. Kita akan mengubah operasi hitung tersebut menjadi bentuk desimal dengan cara mengubah bilangan pecahan 1/2 ke desimal menjadi 0,5. Langkah kedua adalah lakukan penjumlahan. 0,5 ditambah 0,25 sama dengan 0,75. Sudah dapat kan? Kita lanjut ke contoh kedua. 0,5 ditambah 1/4 sama dengan berapa ya? Sama seperti cara sebelumnya, yaitu menyamakan operasi hitung. Kita buat operasi hitung tersebut menjadi jenis pecahannya dengan cara mengubah 0,5 atau bilangan desimal tersebut ke bilangan pecahan menjadi 1/2. Langkah kedua yaitu lakukan penjumlahan. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, sudah dapatkan jawabannya? Itulah penjelasan singkat mengenai operasi hitung campuran pada bilangan real. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang konsep bilangan real pada kehidupan kita sehari-hari. Nominal uang adalah nilai uang pada mata uang yang berbentuk bilangan. Contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari adalah jika harga satu buku adalah 15.750, jika kita ingin membeli 4 buku, kita bisa membayarnya sebesar 4 dikali 15.750. Totalnya adalah 63.000. Kita mendapat 10%, maka kita bisa menghitungnya dengan cara 10% dikali 63.000. Hasilnya adalah 6.300. Maka kita bisa menghitung totalnya adalah 63.000 dikurang 6.300. Totalnya adalah 56.700.